Nah, yang tadi ini ya, api penyucian. Kan tadi Bapak bilang ternyata nggak ada di Alkitab ya. Iya. Yang saya bingung, terus kenapa tiba-tiba ada pengajaran ini dan cukup populer gitu loh. Soalnya saya ingat nih pernah diajarin waktu SD dan saya selalu pegang ini gitu loh. Iya, populer sama seperti saya diajarkan oleh orang Batak, leluhur saya. Populer bahwa ada dunia atas, dunia tengah, dunia bawah, ada setan, ada orang jahat dan ada manusia gitu. Itu populer di orang Batak. Tapi di suku orang lain tidak populer. Sama, api penyucian populer di denominasi tertentu, gereja tertentu. Tapi di gereja kami tidak populer. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah kembali kepada gerejanya, kembali kepada denominasinya. Saya kasih ilustrasi orang Batak karena yang memang saya orang Batak gitu ya. Saya nggak mau kasih ilustrasi orang yang lain, nanti khawatir tersinggung kali ya. Tapi saya mau katakan bahwa itu kenyataannya. Populer di kalangan tertentu belum tentu itu berlaku universal. Dan kita rujukannya adalah Alkitab. Bukan rujukannya menurut A, B, C, D. Kita uji dan kita bisa evaluasi. Gitu. Kira-kira begitu sih. Kalau saya, kenapa begitu ya tentu kita perlu bertanya kepada yang mempopulerkannya. Kalau saya bertanya kepada yang mempopulerkan kenapa orang Batak itu selalu mempunyai 3 lapisan tiga dunia, dunia atas, dunia manusia, dunia setan. Ternyata itu diwujudkan misalnya di dalam dunia orang Batak dengan warna. Merah itu warna manusia, putih itu warna dewa-dewa, hitam itu warna para setan dan begu dan roh-roh jahat. Lalu diwujudkan juga di dalam konteks tari-tarian, diwujudkan juga dalam konteks alat musik, diwujudkan juga di dalam konteks rumah adatnya, diwujudkan juga di dalam konteks pergaulan sehari-hari dengan dirinya, dengan etnisnya. Jadi itu bagian daripada ideologi perspektif daripada orang Batak tentang 3 dunia. Ternyata 3 dunia juga bukan orang Batak punya, banyak juga suku etnis lain juga. Nah itu mewarnai. Tapi apakah memang itu benar? Bisa ada kebenaran. Memang buktinya ada dunia yang dinyatakan Tuhan, ada dunia yang disebut dunia manusia, dan ada dunia roh jahat. Ternyata ide tentang 3 dunia itu adalah populer, tetapi cara pendekatannya berbeda, namun ada di setiap suku, di setiap etnis. Berarti itu berlaku universal, diuji. Nah, tentang api penyucian, apakah karena itu dalam konteks keagamaan, apakah ada di agama-agama lain? Ada. Kepercayaan lain ada, denominasi lain ada. Di mana adanya? Misalnya di dalam Katolik, namanya purgatori. Di Hindu ada mencapai tahapan yang disebut penyucian pada atman, pada jiwa, melakukan reinkarnasi terus. Bahkan di dalam agama Islam pun juga ada, yaitu orang baik didoakan atau anak saleh mendoakan orang tuanya, lalu nanti di api penyucian ada pengurangan dosa. Banyak seperti itu. Tetapi Alkitab sebagai standar orang percaya, lintas agama, lintas kebudayaan, menegaskan bahwa tidak ada api penyucian. Langsung. Nah, yang mana kita mau terima? Saya sebagai orang Kristen menerima ajaran Alkitab. Orang lain tidak menerima, itu kebebasan. Tentu tidak bisa namanya pemaksaan. Tetapi orang lain boleh memproklamasikan dan mempopulerkan idenya, gagasan keagamaannya. Mengapa saya yang juga punya hak yang sama mempopulerkan juga ajaran Alkitab? Dan bukan saya saja tentunya, jutaan, ratusan juta mempopulerkan bahwa tidak ada api penyucian di seluruh dunia berdasarkan iman yang dari Alkitab. Nah, itu dia. Jadi saya berikan ilustrasi dan saya berikan contoh dan saya uji. 2 hal itu saya uji dengan sedemikian baiknya. Lagi, jadi apa yang saya jawab itu tidak mengatakan di luar ajaran Alkitab. Kalau saya tadi kasih ilustrasi tentang 3 dunia, itu saya bandingkan dengan pernyataan adanya api penyucian. Nah, itu untuk memberikan kepada kita ilustrasi yang fair apa adanya. Dan memang tidak diajarkan di dalam Alkitab tentang itu. Orang mati langsung masuk. Namanya juga wawasan dunia.
Kristen dari sumber Alkitab. Kan Wahyu itu kitab yang penuh dengan hipotesa-hipotesa mengenai masa yang akan datang. Terus seperti yang tadi Bapak bilang, ada yang punya paham tertentu, misalnya kayak milenialisme, apakah 1000 tahun itu sudah lewat atau 1000 tahun itu masih akan datang, terus dan sebagainya. Bagaimana kita sebagai orang Kristen harus menanggapi perbedaan-perbedaan ini gitu, Pak? Oke, terima kasih. Wahyu bukan hanya bicara masa yang akan datang. Itu adalah pemahaman yang tidak tepat. Pemahaman yang tidak tepat. Wahyu itu berbicara tentang masa waktu itu. Jadi masa waktu gereja mula-mula itu dianiaya, sehingga ada gereja Philadelphia, ada gereja Efesus. Nah itu pada masa itu ada. Dan ada pada masa yang lalu dijelaskan. Contohnya di dalam Wahyu pasal 12. Masa lalu kapan? Masa di mana Adam dan Hawa melakukan keberdosaan kepada Tuhan. Di dalam pasal 12 itu berbicara tentang suatu penyataan penjelasan tentang satu orang perempuan dan juga berkaitan tentang masa Kristus langsung dikaitkan di dalam Wahyu pasal 12. Dikatakan di sana ya, pasal 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Itu kapan? Sebelum dunia itu berisi manusia. Jadi bukan masa depan loh ini bicara, tapi masa yang di kekekalan masa lalu. Tetapi langsung lompat di ayat berikutnya, dan naga itu berdiri ada perempuan yang tidak melahirkan itu. Itu zaman Yesus langsung. Siapa yang dilahirkan di sana dikatakan untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Hurufnya langsung besar. Itu bicara tentang Kristus. Dari kekekalan ke inkarnasi. Dan itu bukan masa depan. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan keseluruhan. Jadi kitab Wahyu tidak bicara tentang fokus tentang masa depan. Tapi kitab Wahyu memang lebih banyak porsinya tentang masa depan. Porsi ya. Khususnya pasal 20, 21, 22. Dan yang kedua, seluruh kutipan di dalam perjanjian lama itu mewarnai seluruh pernyataan penjelasan kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu itu kutipan-kutipan yang ditulis oleh Rasul Yohanes tahun 90-an kira-kira ditulis, kemudian dia merujuk ke dalam perjanjian baru. Dan perjanjian lama lebih banyak. Lalu berkaitan dengan 1000 tahun. Bagaimana sikap saya? Ya, saya tidak akan mengatakan bahwa orang yang premil, postmil itu sesat. Tidak. Mengapa dia brothers and sisters in Christ? Tentulah kita harus mempertajam, memperdalam pengertian mereka perlu dipertanyakan sama. Ketika kita mengajukan pertanyaan, ketika kita mengajukan pernyataan, kita perlu yang namanya sikap yang wise, tapi tidak berarti kita mengkafir-kafirkan gitu ya, mengatakan bahwa itu sesat atau tidak. Yang premil ada enggak yang segereja dengan saya? Mungkin ada. Yang postmil ada enggak yang segereja dengan saya? Mungkin banyak. Yang amil ada enggak yang segereja dengan saya? Mungkin banyak. Tetapi tidak semua, karena dia adalah umat Tuhan, maka dengan penafsiran yang berbeda, apakah kita mengatakan bahwa mereka itu di luar kekristenan? Jawabannya tidak. Kecuali saksi Yehova, Mormon, Christian Science, liberal, teologi liberal, yang tidak mengakui Alkitab adalah firman Tuhan, yang tidak mengakui Yesus Kristus adalah setara dengan Bapa dan Roh Kudus, pastilah itu bukan Kristen, bukan orang percaya. Tapi kalau berbeda, misalnya Katolik, Pentakosta, Karismatik, Lutheran, Calvinis, Reform, itu brothers and sisters in Christ. Persoalan tafsiran yang berbeda itu hal yang wajar tergantung pada kemampuan, kapasitas, dan kesungguhan melihat keutuhan. Jadi bukan tergantung pada dia orang percaya atau tidak percaya. Sikap saya, yang pertama terhadap perbedaan itu adalah belajar memahami mereka.
Yang kedua, berupaya untuk memberi penjelasan yang utuh dan komprehensif, logis dan objektif. Ketiga, memberi tawaran untuk mencoba membandingkannya dari ayat-ayat Alkitab. Keempat, tetap sebagai sahabat dan saudara di dalam Kristus. Nah, itu sikap saya. Apakah ada di antara teman-teman saya satu sekolah dengan satu pemikiran teologi dengan saya yang berbeda dengan saya? Banyak. Bahkan orang-orang reform juga ada yang post millennium kok. Yang premil memang tidak, tapi yang post juga banyak. Yang amillennium juga ada macam-macam, ada yang amillennium realistis, ada amillennium idealis. Nah, kalau yang idealis ya pokoknya seperti ini gitu. Artinya literal itu tunggal. Tapi yang realis ya kenyataannya di Alkitab dan kenyataannya sekarang memang bukan akhir zaman. Kenyataannya memang tidak ada orang diangkat ke surga dan surga itu apa gitu. Itu yang realistis. Itu masih di dalam konteks amillennium. Postmil juga ada beragam cabangnya. Premil pun ada beragam cabang. Termasuk bukan 2 kali saja Yesus datang, tapi bahkan ada premil yang mengatakan Yesus sampai 3 kali datang. Datang pertama ngangkat, datang pertama ngangkat karena dia di awan-awan, ya kan? Datang yang kedua dia menjemput orang pilihan lalu bersama-sama dengan memerintah di awan-awan. Datang ketiga menghakimi setan dan orang-orang jahat. Sampai 3 kali. Jadi itu menjadi hal yang menganggap dispensasionalnya sangat luar biasa. Reasonnya apa? Karena Alkitab menulis urufiah. Kan ada masa ini, ada masa ini, ada masa ini. Agak menarik ya, karena melihat begitu. Karena kita melihat cara berpikirnya seperti saya katakan, cara berpikir kronosnya, tapi tidak melihat kairosnya. Kronos itu kan urutan ontologis yang rasional, logis. Tapi kairos itu sebenarnya momen-momen di mana kita tidak tahu kapan itu terjadi. Nah, bahkan ada yang mengatakan Yesus sudah datang saat ini sebenarnya, tapi masih di awan-awan. Saya katakan Alkitab nggak pernah ngomong begitu loh, tapi nggak percaya. Alkitab nggak pernah mengatakan seperti itu. Memang Yesus memerintah. Awan-awan itu dalam bahasa Alkitabnya apa? Secara menyeluruh. Itu artinya dalam kemuliaan. Shekinah. Itu artinya memerintah dalam kemuliaannya. Dan kalau dia memerintah dalam kemuliaannya, siapa yang bisa tahan di hadapannya? Malaikat pun menutup wajahnya dengan sayap. Yesaya tersungkur melihat kemuliaan Tuhan. Paulus langsung buta matanya. Rasul Yohanes langsung tidak bisa berdaya. Jadi siapa yang bisa melihat kemuliaan Tuhan? Tidak ada yang sanggup. Bahkan Musa sedang menyaksikan kehadiran Tuhan dalam bentuk api, tangan Tuhan menutupi wajahnya. Supaya dia tidak melihat kemuliaan. Kalau enggak dia mati. Jadi adalah sangat tidak melihat keutuhannya. Tapi sikap saya tetap mereka yang seperti itu tetap adalah brothers and sister in Christ. Merangkul karena toh kita nanti di surga, di bumi yang baru ini. Kita adalah orang-orang yang akan menikmati kebahagiaan bersama. Saya waktu itu pernah dengar tentang penjelasan limbo di keadaan kematian itu sebenarnya ajaran dari mana sih Pak? Terus maksudnya gimana ya? Maksudnya gimana? Ajaran bagaimana? Yang limbo state itu Pak. Contoh, coba jelaskan apa itu limbo state. Waktu itu saya cuma pernah dengar kayak kalau orang meninggal tuh di keadaan limbo doang. Nah itu saya nggak ngerti maksudnya keadaan limbo itu gimana. Ya justru itu, saya yang Alkitab mengatakan kan keadaan masa antara ya. Sebenarnya kan itu pemikiran begini, masa antara itu kan pemikiran teologis ya. Dan itu seluruh gereja itu mengakui ada masa itu. Entah dia Katolik, entah dia Protestan, entah dia karismatik, entah dia Pentakosta. Ada masa itu. Cuma masa itu jadi problem. Problemnya isunya begini. Itu untuk orang percaya atau bukan untuk orang percaya? Pendapat pertama, itu untuk orang percaya dan bukan orang percaya. Oke, dibagi dua. Maka dicarilah pemikirannya. Oh ya, di Alkitab ada yang namanya Kabod dan Firdaus, ada yang namanya Hades atau Seol. Ternyata konsep ini ada di seluruh budaya yang ada, kepercayaan yang ada. Contohnya orang Batak, lagi-lagi orang Batak ya, karena ketepatan saya memang
bidang antropologi religius. Ya. Nah, jadi di orang Batak itu ada yang namanya dunia orang mati dan dunia orang hidup. Dunia orang mati selalu dikaitkan dengan setan dan begu. Jadi nenek moyang yang jahat itu akan jadi begu, roh gentayangan gitu ya. Nah, ini agak berbeda dengan Alkitab memang ya. Tapi ini menurut dunia, jadi ada pembagian setelah mati itu. Kalau dia orang baik, dia akan dibawa ke dunia orang hidup yang di mana ada dewa-dewa dia. Dia pakaiannya putih gitu. Kalau dia orang jahat masa hidupnya, maka dia dimasuk ke dalam dunia orang mati yang jahat. Jadi begu, jadi roh gentayangan yang gangguin orang, yang sering muncul tiba-tiba, jadi setan, gitu ya. Istilahnya itu ada begu ganjang, begu nunur, begu atuk namanya ya. Kalau orang Batak ngerti itu jenis-jenis begu atau setan yang jahat. Nah, ternyata itu ada. Nah, saya belajari juga sedikit-sedikit saja mengenai kepercayaan orang Tionghoa, mengenai dunia itu juga, yang nanti perlakuannya berbeda ya. Itu nanti kembali ke dunia atas, para dewa ya, menjadi dewa-dewi, dan juga orang-orang jahat dunia neraka gitu ya. Ya, saya belajar sedikit tentang itu. Ternyata ada pembagian itu. Jadi di Alkitab memang ada yang namanya Hades atau Sheol, ada yang namanya Kabut atau Firdaus. Itu pembagiannya. Dan ini dunia ini seperti apa ini? Ini kepercayaan ini apa? Dikaitkan dengan orang-orang yang meninggal. Orang-orang yang meninggal, setelah meninggal, orang-orang yang kita kasihi, keluarga, kerabat, saudara, siapapun, mereka akan berada di dalam dunia itu. Tidak ada hubungan dengan kita. Kalau dunia orang Batak masih ada hubungannya ya. Kalau orang Batak itu pergi ke kuburan biasanya kalau dia belum percaya sama Tuhan. Bahkan ada yang sinkritisme gitu. Biasanya mereka itu pergi ke kuburan kasih makanan gitu ya. Mungkin di kebudayaan Tionghoa juga ada. Lalu ngomongnya gini, Nek, saya mau pergi merantau nih. Tolong berkati temenin saya ya, dapat rezeki di perantauan. Mungkin mirip-mirip ada yang begitu ya di leluhur Tionghoa ya, atau di leluhur suku-suku bangsa lain. Nah, ketepatan saya pernah penelitian tentang pentingnya pergi ke kuburan bagi orang Tionghoa waktu saya kuliah antropologi religi. Jadi salah satunya itu, memberikan rumah-rumahan, memberikan apel, makanan seperti itu ya. Tapi orang Kristen tidak boleh begitu. Nah, saya pernah buat sebuah seminar tentang hal itu. Mengapa tradisi kekuburan itu dapat mengganggu iman kita. Karena itu berkomunikasi dengan dunia orang mati. Bagi Alkitab tidak bisa lagi. Dunia orang mati berarti ada dua kelompok itu. Nah, di dalam kehidupan kita, yang menarik adalah Kristus langsung mengatakan kepada penjahat di sebelahnya, hari ini kau bersamaku di Firdaus. Berarti ada jaminan bahwa dia nanti dibangkitkan akan menikmati hidup kekal selamanya. Nah, di dalam penjelasan saya tadi saya kaitkan dengan dunia antropologi, culture, religion, kepercayaan yang saya pelajari, saya selidiki, saya teliti, dan juga di dalam iman Kristen kita, Alkitab, mirip tapi tidak sama penjelasannya. Jadi pertanyaan yang disampaikan oleh konsep itu nampaknya itu universal di seluruh dunia. Nah, penamaannya yang berbeda-beda. Penamaannya yang berbeda-beda tergantung kekayaan bahasa atau kepemilikan istilah yang dipakai. Mungkin di suku Indian di Amerika sana, atau suku Aborigin, atau suku-suku saudara kita di Papua, atau Kalimantan, suku Dayak di sana, Kahayangan, mungkin ada konsep itu, dunia seperti itu. Namun penamaannya berbeda. Dan kalau kita baca Alkitab, jelas ada penegasan yang tepat. Jadi bapak-bapak gereja, para teolog, para pemikir Kristen memberikan apa? Memberikan rumusan-rumusan. Nah, rumusan-rumusan ini ada yang ditambah-tambahkan dari konsep leluhur, keluarga, kerabat, saudara, etnisnya, atau dari imajinasi dia, untuk memperkaya pengertian dari apa yang di Alkitab. Sementara saya lebih baik murni apa yang ajaran Alkitab saja. Jadi kita tahu wawasan dunianya suku-suku, kita tahu wawasan dunianya para pemikir dalam sejarah, kita tahu wawasan dunianya orang Kristen. Nah, kita belajar bersama. Kalau misalnya nanti pas akhir zaman gitu, Pak, terus ada bayi yang baru lahir dari keluarga tidak percaya, apakah bayi itu langsung otomatis nggak memperoleh keselamatan atau gimana, Pak?
Ya, memang itu misteri ilahi. Ini bukan sebuah sinetron, ya. Misteri ilahi. Mengapa disebut misteri ilahi? Yang pertama, karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang kedua kali. Ya kan? Kita tidak tahu kapan Tuhan datang kedua kali. Sehingga itu disebut misteri ilahi. Yang kedua, kalau dia bukan orang pilihan, pastilah dia tidak masuk ke dalam hitungan hidup kekal. Yang ketiga, karena setiap orang itu sudah bernatur dosa, sin, S-nya huruf besar, maka upahnya adalah maut. Walaupun memang kita punya pengertian yang harus kita pertimbangkan untuk menjawab itu. Karena Tuhan mengadili seseorang berdasarkan perbuatannya. Sedangkan bayi tidak pernah berbuat dosa. Ya kan? Jadi menjadi kembali kepada pernyataan pertama, itu misteri ilahi, misteri Tuhan. Nah, berkaitan dengan hal itu tentunya penafsiran mengenai bayi itu, bagaimana nasib kekekalannya kalau dia mengalami kematian entah di dalam perut atau sudah dilahirkan oleh seorang ibu, di situ kembali kepada pemikiran tentang 3 hal. Yang pertama, kalau dia orang percaya, maka terhisap di dalam covenant kepercayaan. Kalau dia bukan orang percaya, dia terhisap di dalam ketidakpercayaan. Atau yang ketiga, bayi itu sendiri, entah dia ada di dalam keluarga orang yang tidak percaya atau tidak orang percaya, tetapi karena belum berbuat dosa, walaupun dia bernatur dosa, maka dia diselamatkan. Yang mana pilihan kita? Maka yang pertama, kalau dia orang percaya, maka dia punya argumentasi karena ada covenant. Covenant itu bukan hanya menyangkut pada hubungan suami istri, tapi juga menyangkut pada hubungan orang tua dan anak. Di mana anak di masa belum bisa melakukan tindakan-tindakan yang real, entah melawan Tuhan atau taat, maka anak di dalam iman perbuatan ayah atau orang tua. Sementara demikian juga sebaliknya pada diri bayi yang ada dalam dunia orang yang tidak percaya. Argumentasinya bahwa mereka akan seperti itu. Tapi bagaimana pada bayi itu sendiri? Bayi itu sendiri belum berbuat jahat, maka ada konsep tentu bayi itu masih tidak berbuat dosa. Benar. Tapi bukan berarti bayi itu naturnya suci. Tidak. Mengapa? Karena sudah ada di dalam Adam. Keberdosaannya di dalam Adam, perbuatan dosanya di dalam dirinya belum terjadi. Maka keputusannya adalah dia diselamatkan. Tetapi kan itu analisa kita. Karena dengan argumen dia belum berbuat dosa. Atau dengan argumen dia di dalam keluarga kekristenan. Tetapi siapakah yang menentukan final bahwa dia beroleh keselamatan adalah Allah itu sendiri di dalam ketetapannya. Kita mencoba ingin cari tahu, ya, cari tahu. Kalau istilahnya itu orang percaya ingin mencari tahu apa rahasia Tuhan. Ada yang diungkapkan dan ada yang tidak diungkapkan. Ulangan 29 ayat 29. Ada yang dinyatakan, ada yang tidak dinyatakan. Yang dinyatakan di dalam Alkitab ialah mereka yang percaya beroleh keselamatan. Siapa yang percaya? Kita semua. Tetapi siapa yang tidak percaya itu, tidak dituliskan namanya secara urut-urutannya. Pasti kebalikannya seperti itu. Jadi sekali lagi, kita tidak tahu. Kita tidak tahu nasib kekekalan bayi ini nanti kalau waktu-waktu Yesus datang kedua kali. Jadi saya tidak mau memilih, artinya kalau saya suruh memilih, lebih aman di dalam orang Kristen, sebagai orang Kristen saya lebih aman mengatakan bahwa bayi itu di dalam keluarga Kristen ya dia akan beroleh keselamatan. Seperti itu kira-kira. Jadi saya kasih argumentasinya supaya pertama tujuannya supaya kita jangan terjebak di dalam 3 pilihan itu.
Mari kita serahkan kepada Tuhan. Yang pasti diri kita sendiri beroleh keselamatan karena anugerah dari Bapa di dalam dan melalui Kristus. Sehingga kita secara pribadi dengan mantap menjalani hidup ini. Nah, kan tadi Pak Rudi ada jelasin tentang kayak orang berdosa itu diselamatkan juga, terus dibangkitkan juga kan oleh Tuhan ya. Nah, tapi kalau misalnya ada seseorang ini dia pas di kehidupan dunianya lah, kehidupan dunianya itu dia selalu kayak menentang, terus berpaling kepada perintah Tuhan, terus pokoknya melakukan kebalikannya lah. Misalnya Tuhan suruh ini, tapi dia selalu tidak mendengarkan dan merasa kalau dirinya itu, kalau segala kesuksesan itu cuman berasal dari dirinya, dari usaha dirinya sendiri. Nah, tapi pas terakhir nanti misalnya pas kedatangan Tuhan lagi, terus pokoknya pas akhir-akhir itu dia baru repent gitu loh, baru sadar dan baru percaya, terus baru ingin minta maaf atau ya kayak seperti itu. Nah, terus itu apakah masih ada waktu Pak, kayak masih ada kesempatan terakhir dari Tuhan, atau apakah sudah telat gitu loh untuk berubah gitu? Kekekalan seseorang itu bukan kita yang tentukan. Karena kita memang sudah berdosa dan upahnya maut. Karena belas kasihan dan kasih karunia dari Allah saja kita beroleh hidup yang baru, hidup yang kekal. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi dalam konteks ayat ini ada namanya supra dan infralapsarian. Wah, ini istilah teologi ya. Supra dan infralapsarian. Supra itu berarti berkaitan Tuhan telah tetapkan. Tuhan telah tetapkan siapa saja yang diciptanya itu yang ditebusnya. Tentu semua manusia diciptanya, tapi tidak semua manusia yang diciptanya ditebusnya. Hanya mereka yang ditetapkan. Ini bicara supralapsarian. Oke. Tentu ini sangat misterius. Maksudnya tidak mungkin ada orang yang tahu sih apa ya isinya. Karena siapa yang diciptakan Tuhan juga kita nggak ada yang pernah tahu. Secara utuh, dari mulai Adam sampai sekarang, tidak pernah lengkap silsilah yang kita tulis tentang diri kita. Nggak percaya, coba tanya kakek buyut kita. Berapa sih anaknya, berapa sih cucunya, terus sampai ke atas. Saya yakin mentok. Ini kemana nih sekarang? Ini di mana? Punya anak berapa? Menikah dengan siapa? Ini siapa? Saya pernah telusuri sampai generasi kelima di atas. Hilang. Nggak tahu. Wah, pertanyaanmu bikin repot kami aja katanya gitu kan sama orang tua yang saudara tanya. Kenapa? Mereka tidak tahu. Begitu. Apalagi berkaitan yang sangat melampaui sejarah yang disebut supra, ketetapan Allah. Oke, semua diciptakan Tuhan, telah ditetapkan sebagian untuk ditebus. Who knows? Tidak ada yang tahu. Tetapi ada satu bagian lain yang namanya infralapsarian. Yaitu kita tahu dari mana? Dari dalam sejarah. Bahwa orang itu dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Kapan dipanggil? Itu di dalam kehendak Tuhan. Seperti penjahat di sebelah Yesus. Pada waktu saya memberitakan Injil di satu rumah sakit, orang itu, saya tidak tahu bahwa itu adalah hari terakhir dia. Tapi saya memberitakan Injil. Saya sampaikan di telinganya dia. Dan dia berespon, bukan hanya tangan dan mulutnya, tapi air matanya. Bagi saya dengan iman. Saya percaya dia menyesali dosanya, bertobat. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada momen itu, dia dipanggil. Dibenarkan dan menikmati kemuliaan. Jadi kita nggak tahu. Tetapi, nah ini yang perlu kita pahami. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil, jangan main kucing-kucingan dengan Tuhan. Maksudnya begini loh. Tunggu aja deh nanti kalau aku dipanggil. Nanti kalau sekarang saya bebas lah melakukan apa saja. Pasti kalau saya orang pilihan akan dipanggil Tuhan. Itu namanya orang yang suka kucing-kucingan, main-mainan, playing God. Seolah-olah kita dipanggil. Sudah pasti, belum tentu kan? Nah, kalau sudah dipanggil, pasti dia akan datang kepada Tuhan. Cara Tuhan memanggil, waktu Tuhan memanggil,
Kapan itu terjadi? Itu hak sepenuhnya dari Tuhan. Kita tidak bisa memprediksinya. Bahkan kita tahu banyak orang yang ikut KKR, ada banyak orang yang dengar Alkitab, ada banyak orang yang dengar firman, ada banyak orang yang yang mendapatkan kebenaran, tapi tetap keras hati, nggak mau bertobat. Tapi ada orang yang baru saja dia dapatkan firman. Dia nggak pernah duga. Begitu dia terima, beberapa menit kemudian dia meninggal. Kan kita nggak bisa katakan orang ini orang yang tidak percaya. Pada saat itu bisa jadi agamanya berbeda dengan apa yang kita percayai. Bisa. Pada saat itu dia baru selesai membunuh orang lain. Bisa. Kita nggak tahu. Tapi jangan mempermainkan Tuhan dengan cara tadi. Saya pasti GR sendiri gitu ya. Saya pasti orang pilihan sehingga saya suka hati dulu sekarang. Toh nanti menjelang titik akhir saya akan bertobat. Bagaimana kita tahu kapan kita berakhir? Dan ternyata pada akhir hidup kita tetap tidak bertobat, berarti kita bukan orang pilihan. Betapa, tanda kutip ya, betapa nyelenehnya orang itu ya terhadap Tuhan.